Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Syafana Putri dari kelas 9E. Apa itu melukis? Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Pelukis adalah orang yang menciptakan karya seni dua dimensi berupa lukisan. Selain pelukis, istilah yang pernah populer sebagai pandanan kata ini adalah ahli gambar. Materi video yang akan saya jelaskan hari ini adalah mengenai sejarah tokoh lukis Indonesia. Yang pertama ada Abdullah Suryo Subroto. Abdullah Suryo Subroto lahir di Semarang pada tahun 1878. Ia adalah anak angkat dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang tokoh gerakan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelukis Indonesia pertama pada abad 20. Mulanya, Abdullah mengikuti jejak ayah angkatnya untuk masuk ke sekolah kedokteran di Jakarta. Setelah lulus dari Jakarta, ia meneruskan kuliahnya di Belanda. Setelah menetap di sana, entah mengapa Abdullah tiba-tiba banting setir ke seni lukis dan masuk sekolah seni rupa. Sepulangnya di Indonesia, Abdullah konsisten menggeluti profesinya sebagai pelukis. Ia sangat menyukai pemandangan di mana ia sering menuangkan ke dalam lukisannya. Keputusan yang diambilnya sewaktu muda tidaklah sia-sia. Berkat karya yang dihasilkannya, ia dimasukkan ke dalam aliran yang dijuluki Muy Indi atau Hindia Indah. Abdullah Suryo Subroto sering dibicarakan melalui karya-karya lukis cat minyaknya sebagai hasil memandang alam dari jarak jauh dan bersifat romantik. Salah satu pelukis terkenal Indonesia ini lebih banyak menghabiskan waktunya di Bandung agar dekat dengan pemandangan alam sebelum akhirnya pindah ke Yogyakarta dan meninggal pada tahun 1941. Yang kedua ada Avandi Kusuma. Avandi Kusuma termasuk seniman yang berumur panjang. Ia lahir di Cirebon pada tahun 1907 dan meninggal pada tahun 1990. Avandi digadang-gadang sebagai pelukis Indonesia yang paling terkenal di kancah dunia. Berkat gaya ekspresionisnya dan romantisme yang khas, pada tahun 1950-an, ia banyak mengadakan pameran tunggal di Amerika Serikat, Inggris, India, dan Eropa. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati. Pernah pada suatu ketika, kritisi lukisan dari Barat menanyakan apa gerangan aliran-aliran lukisannya. Tanpa disangka, ia malah balik bertanya dan meminta kritikus Barat tersebut untuk menjelaskan perihal aliran-aliran yang ada dalam lukisan. Namun, banyak orang yang menilai jenius, karena semasa hidupnya, Avandi telah menghasilkan karya lebih dari 2000. Di urutan selanjutnya ada Agus Jaya. Pelukis terkenal Indonesia ini lahir dalam keluarga bangsawan Banten pada tanggal 1 April 1913 dengan nama asli Raden Agus Djadja Suminta. Bahkan seniman ini pernah berkenalan dengan beberapa seniman besar dunia, di antaranya Pablo Picasso, Salvador Dali, termasuk Osip Zakin, pematung Polandia yang terkenal. Sekembalinya ke Indonesia, Agus Djadja mendirikan Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia, sekaligus memimpinnya pada tahun 1938 hingga 1942. Barli Sasmitawinata merupakan seorang maestro seni lukis realis kebanggaan Indonesia. Ia lahir di Bandung pada 18 Maret 1921 dan meninggal di Bandung 8 Februari 2007. Ia kemudian berkenalan dengan Effendi di studio milik Puymans. Lalu bersama Avandi, Hendra Gunawan, Soedarso, dan Wahdi Sumanta, Barli Sasmitawinata mendirikan kelompok 5 Bandung. Kelompok ini menjadikan hubungan mereka layaknya saudara.
Lalu Barli melanjutkan pendidikannya di Académie de la Grande Camère Paris, Prancis, disusul di Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Belanda pada tahun 1956. Sepulang dari Belanda, ia mendirikan Rangga Gempol di Dago, Bandung pada tahun 1958. Demi mengapresiasi sepak terjangnya yang panjang dalam hal seni lukis, pemerintah melalui presiden memberikan penghargaan Satya Lancana kepada Barli Sasmitawinata pada tahun 2000. Di urutan selanjutnya ada Basuki Abdullah. Basuki Abdullah merupakan pelukis potret yang terkenal di dunia. Ia lahir di Surakarta 25 Januari 1915 dan meninggal pada 5 November 1993. Pelukis terkenal Indonesia yang beraliran realis dan naturalis ini pernah diangkat menjadi pelukis istana kerajaan Thailand pada tahun 1960-an dan pelukis resmi Istana Merdeka pada tahun 1974. Ia juga menjadi salah satu pelukis Indonesia yang mengharumkan nama bangsa. Karena pada 6 September 1948, sewaktu penobatan Ratu Juliana di Belanda, Basuki berhasil mengalahkan 87 pelukis kaliber internasional dalam sebuah sayembara yang diadakan di Amsterdam. Desi Samsumar, multitalenta. Kata itulah sangatlah pantas untuk menggambarkan sosok pelukis terkenal Indonesia yang bernama Desi Samsumar. Ya, seniman yang digandang-gandang sebagai yang terbaik se-Asia Tenggara ini tidak hanya memiliki bakat melukis saja, namun juga dikenal sebagai komikus, ilustrator, desainer, dan lain sebagainya. Hal ini terbukti saat ia berhasil memenangkan penghargaan Art Director terbaik se-Asia lewat film yang berjudul Holiday in Bali dengan sutradara H. Usman Ismail dalam sebuah festival film di Tokyo pada tahun 1962. Pernah suatu ketika dalam suatu pameran, buah karyanya dicatat sebagai lukisan termahal bersamaan dengan pelukis kondang lainnya seperti Afandi dan Basuki Abdullah. Hal tersebut mengukuhkan Desi Samsumar tidak hanya sebagai pelukis terkenal Indonesia, namun juga sebagai salah satu legenda yang ada. Pelukis selanjutnya bernama Dullah Suwaila, dan inilah lukisan-lukisan yang beliau buat. Lukisan Hendra Gunawan dan karya-karya yang dibuatnya. Seniman berikutnya adalah Henk Ngatung. Kita lihat, inilah karya-karya yang beliau buat. Dan di list yang terakhir yaitu Ichi Tarmizi atau Ich Tarmizi. Dan ini dia lukisan yang beliau buat. Mari kita akhiri untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.